Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Fitri Avanita Ridwan, mahasiswa Prodi D3 Rekam Medis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan NRP 222327990. Nah, di sini saya akan membahas tugas anatomi dan fisiologi sistem endokrin dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin? Jadi, sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, ciri-ciri hormon sendiri itu ada yang pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Yang keempat, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Dan yang kelima, terhadap satu sel target tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Selanjutnya ada fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, di sini fungsi kelenjar endokrin adalah menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Dan yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Nah, ada kelenjar yang terdapat dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, ketujuh adrenal, 8 pankreas, 9 ovarium, dan yang ke-10 testis. Yang pertama, di sini ada hipotalamus. Hipotalamus itu terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi atau respon takut dan berani perilaku seksual. Fungsi dari hipotalamus yaitu yang pertama, memelihara hemostasis regulasi internal environment. Yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar, dan kenyang. Sekresi hormon-hormon hipofisis anterior menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hipotalamus dianggap pula sebagai pengatur semua fungsi hormonal dalam tubuh. Dikarenakan hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar hipofisis atau pituitary dalam menjaga peran berbagai kelenjar penghasil hormon di tubuh, seperti kelenjar tiroid, ovarium, atau testis. Yang kedua, hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Adapun beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yaitu yang pertama hormon antidiuretik, yang kedua hormon oksitosin, yang ketiga hormon somatosin, yang keempat hormon pelepas hormon pertumbuhan. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warnanya kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting, pinealosit, yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting, termasuk sekresi hormon melatonin. Nah, fungsi kelenjar pineal yang pertama, memproduksi melatonin. Yang kedua, untuk meregulasi siklus tidur. Yang ketiga, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitary. Yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks. Yang kelima, membantu metabolisme obat. Dan yang keenam, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. Yang kedelapan, yang ketujuh berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Yang kedelapan, berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan. Yang kesembilan, pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lainnya. Yang ke-10, mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Yang ke-11, mengatur suhu tubuh. Yang ke-12, sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis atau pituitary. Kelenjar hipofisis atau pituitary terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus dan terbagi dalam beberapa lobus yaitu anterior, intermediate, dan posterior.
Yang pertama ada lobus anterior, menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrof TSH. Selanjutnya ada lobus intermediate, yaitu menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Selanjutnya ada lobus posterior, yaitu menghasilkan ADH dan oksitosin. Kelenjar hipofisis atau pituitary adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar anterior hipofisis. Yang kedua, kelenjar intermediate hipofisis. Yang ketiga, kelenjar posterior hipofisis. Selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya, ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon tiroksin T4, yang kedua hormon triiodontironin, yang ketiga hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung iodium. Fungsinya secara umum itu yaitu menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Nah, selanjutnya ada fungsi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang pertama ada tiroksin, yaitu mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, triiodontironin, mengatur metabolisme pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Selanjutnya ada kalsitonin, menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya ada regulasi hormon tiroid. Kelenjar tiroid dikontrol oleh hormon tropik yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitary anterior. Sebaliknya, hormon tropik ini sekresinya juga dikontrol sebagian oleh TRH yang disekresikan oleh hipotalamus. Yang kedua ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Itu letaknya dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Strukturnya itu berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GI. Untuk hormon yang dihasilkan adalah parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon parathyroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsinya yaitu metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium. Selanjutnya ada kelenjar timus. Terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas, kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Fungsi kelenjar ini yaitu sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Yang kedua, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga, mengontrol kekebalan tubuh. Yang keempat, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitary atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Selanjutnya ada kelenjar korteks luar atau adrenal. Menghasilkan hormon yang pertama mineralocorticoids, contohnya aldosteron. Yang kedua glucocorticoids, contohnya khususnya itu kortisol. Dan yang ketiga ada gonadocorticoids, yaitu menghasilkan steroid atau androgen dalam jumlah yang tidak signifikan. Produksi meningkat pada saat terjadi stres dengan cara yang pertama meningkatkan debar jantung, yang kedua konstruksi pembuluh darah pada kulit, dan yang ketiga kontraksi limpa atau spleen. Yang keempat, merubah glikogen menjadi glukosa. Kelima, menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan. Dan yang keenam, berkeringat.
Selanjutnya ada kelenjar pankreas, merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta, hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa. Yang selanjutnya ada hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Selanjutnya, fungsi hormon yang dihasilkan oleh pankreas yaitu ada glukagon, dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah. Tipe hormonnya itu asam amino. Yang kedua ada insulin, dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, dan tipe hormonnya itu yaitu asam amino. Selanjutnya ada somatostatin, dihasilkan oleh sel delta, berfungsi di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Selanjutnya ada somatostatin diproduksi juga di saluran pencernaan, berfungsi secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Adapun hormon insulin dan glukagon tersebut bekerja secara berlawanan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah tinggi, maka kelenjar pankreas akan mensekresikan hormon insulin tersebut yang berfungsi sebagai perangsang hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Namun sebaliknya, jika kadar glukosa dalam darah menurun atau rendah, maka hormon glukagon akan mengubah glikogen menjadi glikosa. Yang kedua ada kelenjar gonad atau kelamin, terbagi atas dua kelenjar yaitu ovarium dan testis. Nah, ovarium yaitu sepasang organ berbentuk buah kenari dan terdiri dari dua lapisan utama yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi FSH pada akhir siklus menstruasi. Estrogen dan progesteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamae. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa, folikel, dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein, estrogen, dan progesteron memperoleh sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Nah, selanjutnya tuh ada dampak hiposekresi hormon pada wanita. Yaitu yang pertama, penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Yang kedua, ada beberapa kondisi yang disebabkan oleh kadar progesteron yang rendah, yaitu yang pertama, tidak mengalami menstruasi atau haid tidak teratur. Yang kedua, fungsi ovarium yang busuk. Yang ketiga, perdarahan rahim abnormal. Yang keempat, flek dan sakit perut selama kehamilan. Selanjutnya ada testis, merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan yang disebut dengan lobulus testis. Itu terdiri dari 2-300 lobulus. Hormon yang dihasilkan yaitu menghasilkan hormon testosteron, androgen, dan inhibin. Untuk hormon yang dihasilkan yaitu hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron itu berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur reproduksi sperma. Manfaat hormon testosteron bagi pria yaitu selain sebagai sistem reproduksi, beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Pria dengan hormon testosteron yang lebih tinggi dari rata-rata akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena Alzheimer. Mereka juga memiliki memori verbal, kemampuan spesial, dan penalaran matematika yang lebih baik, membuat hubungan intim jadi lebih baik. Hormon ini dapat meningkatkan hasrat berhubungan intim dengan pasangannya. Selanjutnya ada tingginya kadar hormon testosteron dapat memberikan dampak seperti kelebihan sel darah merah dan hemoglobin. Kondisi ini dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Selanjutnya ada rambut rontok. Terusnya menyebabkan meningkatnya kadar dihidrotestosteron.
Kondisi ini dapat menyebabkan kulit jadi berminyak serta berjerawat. Kelebihan hormon testosteron terhadap tubuh bergantung pada usia seorang pria. Kelebihan hormon juga dapat menyebabkan pubertas sebelum dewasa dan mengakibatkan ketidaksuburan. Nah, selanjutnya ada penyakit atau gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama, diabetes mellitus. Itu melancer health disease, penyakit atau gangguan sistem endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus. Penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang umum yakni rasa haus atau lapar berlebihan, mudah lelah, sering kencing, mual dan muntah, berat badan naik atau turun tanpa sebab jelas, dan gangguan penglihatan. Untuk penyakit yang kedua ada penyakit Addison, yaitu gangguan kelenjar endokrin dapat mengganggu fungsi kelenjar adrenal. Salah satunya memicu penyakit Addison akibat gangguan pada kelenjar adrenal. Hormon kortisol atau hormon aldosteron yang dikeluarkan dari tubuh jadi terlalu sedikit. Penderita penyakit Addison dapat merasakan gejala kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan warna kulit. Yang ketiga, penyakit Cushing. Kelenjar pituitari yang terlalu banyak menghasilkan hormon bisa membuat kelenjar adrenal terlalu aktif. Kondisi ini dikenal dengan sindrom Cushing. Gangguan kelenjar endokrin ini bisa dialami setiap orang, terutama anak-anak yang mengkonsumsi obat kortikosteroid dosis tinggi. Yang keempat ada gigantisme atau akromegali. Gigantisme atau penyakit akromegali adalah gangguan sistem endokrin yang disebabkan masalah hormon pertumbuhan. Jika kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan, tulang dan bagian tubuh anak dapat tumbuh dengan cepat sehingga ukurannya jauh di atas normal. Yang kelima ada hipertiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid bisa menyebabkan penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid terlalu aktif. Gejala hipertiroid ditandai dengan penurunan berat badan, detak jantung yang cepat, berkeringat, dan mudah gugup. Penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun yang disebut penyakit Graves. Selanjutnya hipotiroid. Ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid, seseorang bisa mengalami penyakit hipotiroid atau kelenjar tiroid kurang aktif. Gejala hipotiroid yang umum dirasakan penderitanya yakni kelelahan, sembelit, kulit kering, dan depresi. Kelenjar yang kurang aktif dapat menyebabkan tumbuh kembang anak terlambat. Beberapa jenis hipotiroid merupakan penyakit bawaan lahir. Selanjutnya yang ketujuh ada hipopituitari. Hipopituitari adalah kondisi saat kelenjar pituitari tidak bisa menghasilkan atau bisa melepaskan hormon tapi terlalu sedikit. Kondisi ini bisa disebabkan sejumlah penyakit. Pada wanita, gejala hipopituitari ditandai dengan mati haid atau menopause dini. Yang kedelapan ada sindrom ovarium polikistik. Gangguan sistem endokrin juga bisa mempengaruhi produksi hormon androgen dan memicu penyakit sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Produksi hormon androgen yang berlebihan mengganggu perkembangan sel telur dan pelepasan sel telur dari ovarium. PCOS adalah penyebab utama masalah kesuburan wanita. Yang kesembilan ada pubertas dini. Pubertas dini atau pubertas abnormal juga termasuk jenis penyakit yang menyerang sistem endokrin. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar melepaskan hormon seks terlalu cepat sebelum waktu pubertas normal. Nah, yang ke-10 ada prolaktinoma. Prolaktinoma adalah jenis penyakit atau gangguan sistem endokrin yang disebabkan gangguan kelenjar hipofisis. Penyakit ini dapat membuat penderitanya memproduksi hormon penghasil ASI prolaktin berlebih. Gejala prolaktinoma diantaranya disfungsi ereksi, gangguan kesuburan, gairah seks menurun, haid terlambat, keluar ASI padahal tidak sedang menyusui. Sekian penjelasan materi dari saya tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Apabila ada kesalahan kata maupun materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.